Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan dengan sebuah tema pentingnya kesabaran untuk mencapai, untuk mendapatkan keberhasilan yang terbaik. Jadi tidak ada saudara yang kasih yang sifatnya instan, langsung untuk kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Semua ada proses, dan karena proses itu tentu memerlukan kesabaran, ya, kesabaran. Kalau kita tidak sabar, saudara, maka hasil yang akan kita capai, yang ingin kita raih, tentu hasil sepertinya fotokopi. Beda ya, original dengan fotokopi, ya. Kalau yang original itu saudara yang kasih asli, ya, cetakan pertama, amin. Tapi kalau fotokopi itu saudara yang kasih itu beda hasilnya, beda kualitasnya. Ya. Tetapi saudara yang kasih, kalau kita mau mengikuti aturan, kalau kita mau mengikuti ketetapan daripada Tuhan, maka apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita capai, pasti memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Setiap kita pasti menginginkan masa depan kita cerah, amin. Semua kita pasti merindukan supaya hari-hari yang akan kita lalui, akan kita jalani, akan kita tempuh adalah hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Jadi untuk itu saudara, milikilah kesabaran dalam berkarya, milikilah kesabaran dan penguasaan diri. Ini intinya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32. Kalau ditampilkan Amsal 16 ayat 32. Iya, dikatakan di sini orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Ada dua poin yang menjadi pokok renungan kita lewat ayat firman Tuhan yang kita baca di sini. Yang pertama tentang kesabaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Biasanya seorang pahlawan itu adalah orang yang pernah memenangkan perang, ya. Atau kalau di gelanggang olahraga, orang yang pernah bertanding, ya, dan memenangkan pertandingan itu. Nah, tentu saja kalau kita selidiki, semua orang yang menjadi pahlawan ini, mereka melewati proses demi proses. Proses apa? Kesabaran. Kalau yang bertanding, pelatihan, mereka berlatih. Mereka berlatih. Yang mereka latih adalah diri mereka. Bagaimana menghadapi lawan? Kan begitu ya saudara. Karena dalam menjalani hidup ini tidak ada yang tidak bisa, yang tidak akan menghadapi tantangan. Itulah kodrat kehidupannya. Setiap manusia pasti menghadapi tantangan demi tantangan. Apapun itu yang ingin dicapainya, profesi apapun yang ingin diraihnya, semua itu ada tantangannya. Betul apa enggak saudara? Mau sekolah saja tantangannya apa? Ya, kembali juga adalah kesabaran dalam hal penguasaan diri. Yang mulai dulu, kalau mulai TK sampai tamat SMK, apalagi lanjut ke perkuliahan. Nah, tantangannya apa? Bangun pagi-pagi, ya, mulai
mulai memproses diri sendiri, mulai disiplin. Ya, kalau terlambat kena jewer guru kalau masih anak SD ya. Nah, kalau udah ke tingkat SMP SMU kena teguran setidak-tidaknya. Kan begitu. Berarti prosesnya adalah harus kesabaran dan penguasaan diri. Kalau tidak, kita tidak bisa mendapat nilai yang terbaik. Ya. Jadi kesabaran itu penting. Apalagi saudara yang kasih melamar pekerjaan, ada prosesnya. Memberikan dulu, menyodorkan dulu lamaran. Ya. Kemudian saudara yang kasih kita dipanggil, interview. Nah, ada hal-hal proses yang perlu kita lewati. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung. Demikianlah juga dalam meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Jalanilah proses itu dengan penuh kesabaran. Jangan buru-buru. Kenapa banyak yang gagal? Kenapa banyak yang gagal dalam hal berprestasi? Karena selalu maunya sekarang, selalu maunya hari ini, selalu maunya jangan lama-lama lah. Kan begitu ya. Orang pacaran pun seperti itu ya. Baru jumpa di pesta, maunya sudah langsung berdua. Belum, tidak mau mempelajari dulu ya, bagaimana kondisi kedua belah pihak pasangan itu. Apakah dia memang benar-benar orang yang tulus, jujur, setia, tekun ya. Jangan lihat di luar, wajah luar. Karena kado itu indah bungkusnya, tetapi isinya belum tentu indah. Betul saudara? Pernah saya katakan ya, kado itu kan dibungkus seindah-indahnya, padahal isinya saudara hanya selop jepit. Belum tentu saudara emas murni atau cincin berlian, belum tentu. Jadi saudara yang kasih, jangan lihat bungkusnya, tapi lihatlah isinya. Haleluya. Maka di mana bus stiker itu bus tulisan di mobil-mobil ya, labo kulit nentukan isi. Pernah baca gue ya? Pernah dibaca itu saudara. Jadi saya terinspirasi kata-kata itu. Betul sekali. Labo kulit menentukan. Saudara yang kasih. Ya. Jadi labo kulit menentukan. Nah, saudara yang kasih, kita ingin meraih isinya yang terbaik, kualitas yang terbaik, ya. Bisa berguna, bisa bermanfaat. Karena perjalanan hidup kita kan tidak hanya sementara. Kita harapkan saudaraku ya bekerja, berproses kehidupan kita ini ya, karena kita akan menjalani hidup kita 1000 tahun lagi. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita harus jaga iman percaya kita, harapan kita teguh, kasih kita berkobar-kobar kepada Tuhan, karena kita harap jangan-jangan nanti sore Tuhan datang. Jadi kesucian itu ya kita pertahankan karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi untuk meraih keberhasilan itu kita harap masih lama kita hidup, mungkin 1000 tahun lagi. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Saya masih lama hidup. Kalau saudara profesi saudara menanam tanaman, tanamlah sebanyak-banyaknya. Kalau profesi saudara berusaha, berusaha, berdaganglah, berbisnis yang sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, sama-sama menentukan kedua belah pihak, jangan saling merugikan. Kenapa? Kualitas itu saudara perlu dipertahankan karena kita ingin berbisnis lebih lama lagi, lebih jauh lagi ke depan.
Tetapi kesucian hidup kita pertahankan karena memang kita tidak tahu kapan Yesus itu datang, kapan waktu itu Tuhan itu akan datang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kunci keberhasilan itu adalah kesabaran. Melebihi seorang pahlawan. Kalau orang sudah pulang dari medan perang, dia sudah mengalahkan musuh, maka dia disambut dengan penuh sukacita dan diberikan julukan, wah, bapak itu, ibu itu, kakak itu, lai itu adalah seorang pahlawan. Dia telah menaklukkan peperangan. Dia telah mengalahkan musuhnya. Tetapi itu saudara yang kasih, diberikan kita itu kepada orang yang sabar. Sabar saudara. Jangan terburu-buru. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan bisa mengalami kefatalan. Fatal akibatnya gagal. Ada kisah di dalam Alkitab, yaitu yang namanya Raja Saul. Itulah orang yang tidak sabar, yaitu 1 Samuel pasal 13. Coba ditayangkan 1 Samuel pasal 13 mulai ayat 5 sampai ayat 14 ada. Iya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk menyerang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet-Awen. Ya. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, galuk batu, bukit batu, liang batu, dan pergi. Malah ada orang Israel, Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sampai ayat 14 saja. Saul mengalami kegagalan. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Kadang-kadang kita mengalami godaan ketidaksabaran ini tentu karena situasi, terkadang karena situasi yang mendesak. Tetapi saudara, orang yang beriman itu, orang yang berhidup di dalam Tuhan itu harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu indah.
indah pada waktunya. Nah, ini kejadian ini saudara, yang orang Israel sedang mengalami suatu kesulitan berhadapan dalam hal peperangan dengan orang-orang Filistin. Nah, dikatakan tadi saudara, pihak musuh memiliki banyak pasukan, 3.000 kereta berkuda. Kalau sekarang ini dikatakan saudaraku, mereka punya tank. Nah, kalau zaman modern ini. Nah, dan 6.000 pasukan berjalan, dan seperti pasir di tepi laut, orang-orang yang gagah perkasa sedang terjun, sukarelawan untuk berperang melawan orang-orang Israel. Siapa yang tidak panik? Siapa yang tidak bingung? Melalui Nabi Samuel, Tuhan mengatakan kepada Raja Saul, sabar 7 hari ini. 7 hari ini sabar, maka korban keselamatan itu akan diberikan, dibawa ke hadap di mezbah Tuhan. Sabar, tunggu, saya akan datang, kata Samuel. Karena Samuel adalah utusan Tuhan sebagai seorang nabi. Nah, rupa-rupanya karena situasi yang mendesak, ikut ketakutan, kekhawatiran, musuh yang sedang berkuar-kuar, bergerak, yang mau berhadapan dengan mereka, maka orang-orang Israel, kita dengar tadi di sini, berlarian meninggalkan Raja Saul. Ada yang menyembunyikan diri di gua-gua, ada yang pergi menyeberang sungai, katanya saudara, melarikan diri. Mereka takut. Mereka mendengar bahwa pasukan orang Filistin ini sangat banyak jumlahnya, sudah mulai mereka bergemetaran. Padahal saudara, kunci kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Bukan soal banyaknya musuh atau sedikit yang membela. Kalau Tuhan sudah bercampur tangan, yang banyak itu pun bisa tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi inilah saudara, karena situasi itu kadang-kadang menimbulkan kepanikan. Nah, tidak sabarlah si Saul ini. Diambilnya korban untuk dipersembahkan ke mezbah Tuhan itu. Dan itu bukan jurusannya. Itu bukan bagiannya, itu bukan tugasnya. Dia ambil alih. Disitulah kemarahan Tuhan. Lalu pas dia melakukan itu, memang bagus, tetapi bukan tugasnya. Bukan itu tanggung jawabnya. Dia tanggung jawabnya adalah mengatur rakyatnya. Namun untuk berhadapan dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, itu adalah tugas Nabi Samuel. Ketika Samuel sampai, apa yang kau lakukan itu, Saul? Aku mau memberi persembahan, korban persembahan kepada Tuhan, mau membawa korban bakaran untuk keselamatan di mezbah Tuhan. Bodoh kali perbuatanmu itu. Kenapa engkau tidak menunggu waktu Tuhan? Kalau sudah Tuhan tentukan, kalau sudah Tuhan tetapkan saat dan waktu, kau jangan panik, kata Samuel. Bagaimana aku tidak bingung? Bagaimana aku tidak takut? Sedangkan rakyat sudah berserak-serak, sudah banyak yang melarikan diri dan meninggalkan aku. Nah, saudara yang kekasih, gara-gara itu, maka Samuel berkata, pesan Tuhan seperti ini, kerajaanmu akan goyah. Engkau tidak akan tetap untuk memegang tampuk kekuasaan, dan gantimu sudah disediakan oleh Tuhan. Disitulah nantinya munculnya Raja Daud. Haleluya. Ini adalah pengajaran bagi kita. Kesabaran itu penting. Kalau kita sudah sanggup untuk sabar, menunggu waktunya Tuhan, dan tidak terburu-buru, saudara harus yakin dan percaya, itu yang lebih baik, itu yang terindah dalam hidup saudara. Haleluya. Jodoh itu penting, pasangan hidup itu baik, karena Tuhan berkata,
Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 8 kalau nggak salah dikatakan bahwa manusia itu tidak baik seorang diri, kecuali pastor ya. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, manusia itu tidak baik seorang diri. Maka dia buat Adam tidurnya dan diambil tulang rusuknya untuk menjadi pasangannya. Dan setelah itu Tuhan melihat dan memandang itu, itulah hal yang terbaik. Bagus, mencari pasangan itu baik. Tetapi saya katakan, jangan jumpa di pesta, jangan hanya jumpa di lewat media sosial, di Facebook. Wah, sudah oke. Maka banyak yang mengalami sesuatu keterpurukan jadinya. Haleluya. Saya mempelajari dulu. Tuhan Yusuf saja sebelum yang mengambil Maria sebagai istrinya, dia bertunangan dulu. Kenapa? Itu proses kesabaran. Haleluya. Ada proses. Jangan langsung-langsung. Dalam meraih profesi juga seperti itu. Keberhasilan juga sabar. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 mengatakan, bersukacitalah dalam bertekunlah di dalam dan sabar dalam segala kesesakan. Coba. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, sabarlah dalam kesesakan. Jadi kesabaran itu penting. Walaupun ada kesesakan, ada kepanikan, ada situasi yang sulit, jangan terburu-buru. Apalagi menyalahkan Tuhan. Banyak orang menyalahkan Tuhan. Aku sudah menjadi orang Kristen sudah lama, aku sudah berdoa, aku sudah menjadi pemain musik, aku sudah ini, aku sudah itu, melakukan ini bagi Tuhan. Kenapa juga saya seperti ini? Sabar. Sabar. Ini yang Tuhan maksud. Sabar. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua yang ditekankannya adalah penguasaan diri. Kadang-kadang kita ini, saudara kekasih, dalam hal menguasai diri gagal. Kita selalu ceroboh. Kita menjalani hidup sesuka-suka kita. Kuasailah diri. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 dikatakan ya, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 mulai sampai 23. Buah roh adalah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Apa maksudnya penguasaan diri? Nah, ini tadi. Tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak asal-asalan. Dia harus benar-benar menguasai dirinya, menguasai kakinya, menguasai tangannya, menguasai telinganya, menguasai mulutnya. Kalau yang namanya diri itu, saudara yang kasih, ya semua satu paket, kompleks. Haleluya. Amin. Iya. Ya. Nah, coba saudara yang kasih, ada pernah seorang pemuda menumpang pesawat dari Makassar kalau nggak salah, mau terbang ke Jakarta ya, kalau nggak salah. Tiba-tiba setelah dia duduk di dalam pesawat, dia mengucapkan kata-kata candaan sebenarnya, tetapi dampaknya fatal. Dia katakan, di sini ada bom. Sempat pramugarinya mendengar itu dan menyampaikannya lah kepada kapten. Nah, sehingga diumumkanlah lewat mikrofon, di sini ada bom, maka keberangkatan pesawat dibatalkan untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Semua orang yang dulu di dalamnya sudah siap-siap mau terbang, saudara, menjadi panik. Dan karena paniknya, banyak orang yang mencari pintu
keluar. Sehingga ketika mereka mencari pintu keluar dan berdesak-desakan melarikan diri, banyak yang cedera. Hanya gara-gara mulut. Maka ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah hari. Jadi penguasaan diri itu, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita katakan, jangan sampai membahayakan. Apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat, perlu kita mengerti apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan di tempat tertentu itu. Kita perlu proses untuk beradaptasi, mempelajari. Haleluya. Nah ini. Jadi untuk meraih sesuatu yang terbaik itu adalah salah satunya penguasaan diri. Jangan kita bawa-bawa ya, tipe kita, kebiasaan kita dari tempat asal kita. Orang bodoh pun dikatakan pintar kalau dia bisa menguasai di. Haleluya. Itu kata firman Tuhan. Ya. Jadi perlu saudara kasih. Penguasaan diri itu penting. Ada dua hal tadi di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 itu. Kesabaran itu melebihi seorang pak. Dan yang menguasai diri itu melebihi, apa katanya coba diulangi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Siapa yang tidak senang mendapatkan hadiah sebuah kota, dia dapat merebutnya, dapat memilikinya, dia senang kan? Tetapi orang yang sangat menguasai diri lebih lagi, ya, titelnya, pangkatnya, kedudukannya daripada orang yang merebut kota. Karena apa? Karena itu yang paling berat dalam kehidupan pribadi manusia adalah penguasaan diri. Ya. Ceroboh, asal-asalan, bekerja asal-asalan. Nah, di situ perlu proses kesabaran dan penguasaan diri. Haleluya. Nah, pernah saya katakan juga kepada pemain-pemain musik kita bukan asal reng, bukan. Ya. Nanti kalau gitu saudara kita orang yang mendengar menjadi tidak tertarik, tetapi harus ada kontaknya antara pemain, drum, bass, melodi dan keyboard. Sehingga setiap orang mendengar tanpa menyadari, ya sudah dia ada di awan-awan penuh sukacita. Haleluya. Jadi bukan asal keren. Nah, untuk menyatukan itu perlu proses pelatihan. Haleluya. Ya, memang tidak ada yang langsung pandai, ya, saudara. Ya, anak-anak saja saudara kasih harus dididik dulu untuk berjalan, ya. Itu memang proses. Tetapi kalau sudah sampai kita bertahun-tahun tidak juga bisa-bisa, itu udah lain halnya lagi. Itu dikatakan, anak ini enggak sampai 10 tahun juga belajar, 20 tahun juga udah ya menduduki bangku sekolah, menulis namanya aja nggak bisa. Itu timbul pertanyaan, kenapa ya? Tetapi kalau masih baru-baru itu belajar itu berarti sedang melakukan proses. Yang belum bisa juga bisa, ya, menjadi pandai kalau belajar. Itu maka dibangun rumah sekolah, itu maka dibuat tempat pelatihan supaya bukan apa yang mereka katakan yang membuat saya, tetapi apa yang Tuhan katakan. Jadi itu saudara kasih. Jadi penguasaan diri, tidak ada hukum yang dapat menentang hal itu. Jadi dua hal menjadi pokok renungan kepada kita pada hari ini, yaitu sabar, ikuti proses ini, dan kedua menguasai diri. Amin saudara. Marilah kita angkat pujian kita. Haleluya.